Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa'illah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir hormati, para sesepuh dari Bani Alawi Sampang, wabil khusus Sahibul Bait Fadilatul Habib Muhammad bin Ali bin Zaid Ba'bud wa ikhwanihim al-jami', serta yang Al-Fakir muliakan, Al-Fakir ta'dimi, para syiban kita, wabil khusus Al-Habib Mu'adi bin Zaid Ba'bud yang jauh datang melangkahkan kaki mulia beliau ke tempat di mana tidak akan keluar dari tempat ini kecuali kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua keinginan kita tercapai. Amin ya rabbal alamin. Serta hadir juga di sini Habib Ali Barakbah, para habaib, para syiban yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena taufik serta hidayah beliau Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, kembali bersilaturahmi, beristiqomah kembali, merajut ukhuwah Islamiyah bainal Alawiyin Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan kita tidak berkumpul di tempat ini kecuali kelak nanti kita akan juga dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga kelak akan berkumpul di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita ini mendapat kemuliaan, karena beliaulah kita tidak pernah minta sebetulnya untuk dilahirkan menjadi Bani Alawi, tidak pernah. Apakah kita pernah ngontrak di rahim seorang syarifah? Mungkin tidak pernah. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mulia karena kita bersambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui dan perlu kita ingat agar kita itu termotivasi agar menjadi diri yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh para datuk-datuk kita, leluhur-leluhur kita. Karena setiap generasi ini pasti bersambung dengan generasi-generasi sebelumnya. Makanya dibilang as-silsilatul dzahabiyah, berantai emas yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ketika kita nyampe kepada generasi kita, rantai itu menjadi rantai yang tersambung, tapi sambungannya karat. Apalagi sambungannya atom, plastik. Hal tersebut yang akan merusak rentetan-rentetan rantai emas yang asli yang menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, Al-Fakir di sini yang pertama ingin menyampaikan bahwa penting kita ketahui bahwa bagaimana sih tentang Ahlul Bait.
Oh banyak sudah kemarin-kemarin dibahas. Mungkin takut lupa. Mungkin takut ada yang tidak ingat tentang Ahlul Bait. Karena sekarang lagi rame tentang Ahlul Bait ini. Insya Allah nanti sore tayang jam 5. Tentang pembahasan Ahlul Bait di Nabawi TV insya Allah. Lihat di YouTube nanti sore akan dijelaskan oleh tim Robito Alawiyah. Jazakumullah khair kepada tim Robito Alawiyah karena telah menjelaskan apa yang sekarang lagi digoreng. Bukan teotetok saya goreng. Juga Ahlul Bait juga lagi digoreng sekarang. Mudah-mudahan nanti sore terjawab sudah jelas dan mudah-mudahan telinganya kebuka. Karena hal-hal demikian mungkin telinganya ketutup. Akhirnya tidak bisa mendengarkan apa yang hak, apa yang salah gitu. Perlu kita ketahui para habaib. Di sini Al Habib Ali Baharun. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehat afiat, merangkum suatu bab tentang Ahlul Bait di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar. Beliau mendapatkan ini dapat faedah dari Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Faedah-faedah beliau tulis semuanya. Tulis semua ketika sudah selesai menuntut ilmu di Madinah, beliau jadikan garangan kitab. Dijadikan apa yang diperoleh oleh beliau ketika selama di Madinah, beliau utarakan di dalam kitab tersebut. Termasuk ada dzikru ahlil bait di sini. Fadlu ahlil bait, keutamaan ahlul bait. Kenapa Al-Fakir tidak buka kitab Al-Manhajus Sawi? Karena Al-Fakir rasa ini penting untuk kita bahas di saat ini karena banyak dari para habaib ini yang mungkin ya karena hawas lah, dihawas-hawasin hawas akhirnya tidak bisa nahan emosi, akhirnya sembarangan bicara. Tidak bisa nahan emosi, akhirnya ngelantur bicara bukan di mana aja, di grup Bani Alawi kadang-kadang. Jadi kita harus luruskan tentang Ahlul Bait. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma zawwaja ibnatahu Fatimah ala Ali radhiyallahu anhu. Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendoakan ketika menikahkan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Dengan apa? Barakallahu lakuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua. Wa as'ada jaddakuma, dan semoga memberikan kebahagiaan jaddakuma kepada datuk-datuk keduanya gitu. Wa ahraja minkum al-katsirat thayyib, dan mudah-mudahan keluar daripada sulbi-sulbi mereka berdua, Imam Ali bin Abi Thalib serta Sayyidah Fatimah ini al-katsirut thayyib. Siapa al-katsirut thayyib? Ini perlu kita ketahui. Al-katsirut thayyib ini adalah para habaib. Para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Booming kemarin. Gak ada itu keturunan Nabi terputus Ahlul Bait. Sudah logatnya logat Madura lagi di bahasa Indonesia kan. Lucu nih orang kan. Terus wa haraja minkum al-katsirut thayyib. Qala Anas radhiyallahu anhu, wallah. Sahabat Anas berkata, wallah, laqad ahraja minhuma al-katsirut thayyib. Dan sungguh-sungguh keluar dari sulbi-sulbi mereka berdua ini al-katsirut thayyib. Suatu hal yang banyak dari keturunan dan semuanya baik semuanya. Baik semuanya, tidak ada yang enggak baik. Baik semuanya. Ini Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan qala Sayyidina Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, syarafun nasab min thalathi jihad. Kemuliaan nasab itu dapat didapat dari 3 jalur. Al-Fakir sering mengatakan ini dulu. Al-intima ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang bersambung nasab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza la yu'adiluhu syai', dan ini tidak bisa membandingi, siapapun yang membandingi dengan nasab ini tidak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa bersambung untuk sama dengan yang bersambung nasab kepada baginda Nabi, tidak bisa. Enggak ada. Terus yang kedua apa? Azani al-intima ilal ulama, bersambung nasab kepada ulama.
Fa innahum warathatul anbiya salawatullah wassalamu alaihim. Bersambung nasab kepada ulama. Iya, abahnya alim. Tapi anaknya durhaka, tidak bisa dibilang sambung nanti nasab kepada abah selanjutnya. Ini ulama peke. Terputus. Kalau anaknya tidak bisa menjadi ganti, terus selanjutnya tidak bisa bersambung kepada ulama. Tidak bisa, kecuali para habaib. Yang ketiga, al-intima ila ahli salah wa taqwa. Bersambung kepada orang baik dan ahli takwa. Abahnya soleh, punya anak. Anaknya siapa? Anaknya fulan. Masya Allah, abahnya soleh. Tetapi kalau fulan ini tidak bisa melanjutkan kesolehan abahnya, terputus. Tidak bisa. Kecuali para habaib tidak pernah terputus. Kenapa? Darahnya menyambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnul Arabi, "Fala ta'dil bi ahlil baiti khalqan fa ahlul baiti hum ahlus siyada. Fabuduhum minal insani husrun hakikiyun wa hubbuhum ibadah." Fala ta'dil, tidak ada yang bisa menandingi bi ahlil baiti khalqan, satu makhluk pun. Fa ahlul baiti hum ahlus siyada. Mereka para ahlul bait, para pemuka-pemuka, para tuan-tuan. Saking agungnya Ibnul Arabi mengatakan ahlul bait, fabuduhum minal insani husrun hakikiyun wa hubbuhum ibadah. Barang siapa yang membenci mereka para ahlul bait, minal insan, dari mereka, husrun, rugi, hakikiyun, yang sangat ongku-ongku rugi, hakikiyun wa hubbuhum ibadah, dan mencintai mereka adalah suatu ibadah. Itu adalah keharusan mencintai anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Ingat, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh sahabat ini ingin membalas kebaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Para sahabat menanyakan, apa balasannya wahai Rasul? Engkau telah mengajari kami suatu hal yang sangat manfaat dari dunia kami dan ukhrawi kami. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Dituntut Allah Subhanahu wa taala yang menuntunnya. Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankannya. Oh, itu hanya bualan Kanjeng Nabi. Hati-hati mengatakan bualan Kanjeng Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah melafazkan sesuatu kecuali turun wahyu kepada beliau. Baru beliau berkata. Inilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta balasan apapun. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kalian kepada kerabatku. Siapa kerabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buka telinganya, buka hatinya. Percuma dibuka telinganya tapi hatinya tidak kebuka, percuma. Ingat, keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada. Sampai hari kiamat bakal ada. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu keturunan muncul yang kelak akan menjadi Imam Mahdi dari ahlu baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama Muhammad bin Abdullah namanya. Lalu kalau umpamanya nih keturunan Nabi Muhammad tidak ada, siapa yang mau jadi Imam Mahdi? Ente mau jadi Imam Mahdi. Fulan. Kan gitu. Tidak mungkin. Tetapi kita para habaib, kita tidak boleh membanggakan nasab. Kan begitu. Kita tidak membanggakan nasab. Udah diinjek-injek apalagi membanggakan nasab. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang ini apa yang harus kita lakukan? Benar kata Ketua Rabithah Alawiyah Pusat Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, jazakumullah khair kepada beliau. Apa? As-sukut, diam. As-sukut, diam. Ketika mereka menggonggong, ingat ada pepatah mengatakan idza nataqas safihu fala tujibhu fa inna khayra ijabati as-sukutu. Jika ada orang bodoh berbicara, diam. Fa inna khayra ijabati as-sukutu. Karena sebaik-baik jawaban kepada orang bodoh itu adalah diam. Diam, ngocah apa jan, ngocah apa jan, kan enak.
Ini sebetulnya kita jadikan para habaib. Ini yang sebetulnya harus kita tingkatkan para habaib. Harus kita jaga benar-benar. Jangan kepancing dengan mereka yang memancing kita para habaib. Ingat, jalan kita masih panjang. Masih ada anak-anak putu kita, anak-anak cucu kita. Ketika kita mencontohkan yang tidak baik kepada mereka, nanti mereka yang akan berperang. Kita ini ngomong macam-macam. Kalau kita sudah lewat omongan, anak kita angkat pedang nanti. Buat apa angkat pedang? Sedangkan Imam Ali Zainal Abidin, ketika itu tragedi Karbala, beliau ini ada di tenda tersebut, sakit beliau. Sakit. Ketika pulang ke Madinah, dipulangkan oleh orang-orang munafik yang membunuh Sayyidina Husain. Beliau pulang, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan ini apa? Pulang ngajak bala tentara untuk berangkat membunuh siapa yang membunuh Imam Husain? Enggak. Imam Ali Zainal Abidin enggak melakukan itu. Apa yang dilakukan beliau? Menata kehidupan beliau, mendidik anak-anak beliau sehingga menjadi ganti balasan kepada orang-orang munafik yang telah membunuh Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus kita lakukan? Kita ikut caranya Imam Ali Zainal Abidin. Diam, kita ikut, kita bina generasi muda kita. Jangan sampai keluar akidah, jangan sampai lepas dari salaf-salaf kita. Banyak para habaib, anak-anak kita ini keluar dari salafnya. Tidak ngerti sholat, tidak ngerti rukun iman, tidak ngerti rukun Islam. Wal'iyadzubillah min dzalik. Aib. Bagi habaib tidak mengerti itu. Aib. Jadi kita harus apa? Harus bina. Makanya anak paling senang ngajar anak-anak kecil itu paling senang. Kenapa? Paling enak. Ini loh generasi kita selanjutnya. Generasi selanjutnya ini. Jadi jangan sampai anak kita ini terjerumus kepada medan yang sudah disiapkan oleh mereka musuh-musuh para habaib. Ingat. Berkata, loh, sulit nuntut agama ini, sulit. Ingat, ini ada suatu ungkapan dari Al-Imam Asy-Syaikh Al-Qutub Abdurrahman bin Muhammad As-Sigaf Al-Faqihil Muqaddam Tsani radhiyallahu anhu. Yaqulu, "Inna auladana kalladzi yahfiru fi ardin thayyibatin qaribatin ma." Thayyibatin qaribatil ma. Sesungguhnya anak cucuku, keturunanku kalladzi yahfiru fi ardin thayyibatin, seperti menggali di bumi yang baik, qaribatil ma, yang dekat dengan air. Tinggal gali dikit para habaib sudah dapat air. Sudah gali dikit tinggal dapat air. Terus yahruju lahum an qurbin wa ghayruhum kalladzi yahfiru fi jabalin aw ardin salbah la yakadu yahruju in haraja fa'ala bu'din wa masyakkatin wa la yadri yakunu tayyiban aw malihan. Kalau mereka selain para habaib nuntut ilmu, capek mereka. Butuh puluhan tahun baru jadi alim. Teguh para habaib, nyelok sakuni. Pulang-pulang buka majelis. Itu para habaib. Kenapa? Jaminan dari Syekh Abdurrahman Segaf. Doa dari Syekh Abdurrahman Segaf. Tuh, nyelok selesai. Ingat, apa yang harus kita kejar? Ilmu. Apa yang harus kita ini balas? Balas dengan ilmu. Balas dengan sikap kita. Balas dengan akhlak kita. Kalau umpamanya kita balas cacian, mereka akan mencaci kita kembali. Kalau kita membalas dengan pukulan, mereka akan memukul kita kembali. Bahkan lebih dahsyat dari pukulan kita. Ingat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, diam. Kita atur strategi anak-anak kita jangan melenceng dari para salaf-salafnya. Itu yang harus kita lakukan para habaib sekarang ini. Jadi stop apa-apa yang ada di grup sosial media itu. Makanya Al-Fakir walafu kepada para habaib Rashiban, Al-Fakir keluar dari grup. Kenapa? Karena ketika mendengarkan sesuatu itu belis hati ini, sakit hati ini. Untuk menjaga itu, wis lebih baik keluar. Paling enak keluar. Diem wis. Paling enak kayak gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Diem dan kita mulai bergerak. Anak-anak kita jangan sampai keluar melenceng dari salaf-salaf kita. Jangan sampai ada aulad Bani Alawi Sampang tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah dimasukkan ke pondok. Kalau umpamanya, aduh, umumnya gak dapat di pondok, ada umumnya habaib.
Di pondok sekarang sudah makin canggih, makin lengkap semuanya, ada umumnya. Mau sampai S1, mau sampai S2, tetap ada di pondok sekarang. Jadi jangan sampai anak cucu kita terlepas keluar dari lingkungan ini, dari lingkungan aslaf kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga zuriyah kita dari jalur-jalur yang akan mendekatkan kita kepada aslaf kita. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini manfaat dan menjadi cambuk kepada diri kita masing-masing. Semoga kita menjadi anak-anak cucu yang dibanggakan oleh salaf kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.